Halo Vikers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Forever, season pertama, episode ke-8. Scene dibuka oleh seorang terapis yang sedang bersama kliennya. Di sana kliennya memberikan keluh kesahnya mengenai keseharian yang ia lakukan. Tak lama kemudian, terapis itu meminta kepada pria tersebut untuk diam sejenak karena ia akan segera memberikan terapinya. Sementara itu, ketika Henry sedang menikmati waktu santainya, ia dihampiri oleh Abe yang baru saja pulang bersenang-senang. Henry menyadari bahwa Abe telah mabuk berat dan membutuhkan air segar. Ia juga menyadari dari parfum yang tertinggal dari Abe bahwa terdapat parfum Maureen yang merupakan mantan istrinya. Henry mengkhawatirkan bahwa kembalinya Abe bersama Maureen akan bertampak pada mereka. Henry pun khawatir jika Maureen akan mematahkan hati Abe kembali. Tetapi Abe mencoba menenangkan Henry dengan menjelaskan bahwa Maureen kini sudah berubah dan takkan menyakiti hatinya lagi. Keesokan harinya, detektif Hansen dan Martinez berhasil menemukan seorang pria yang telah tewas terkapar di tengah jalanan. Ketika Henry datang ke TKP, Martinez menjelaskan bahwa pria itu memiliki $600 di kantongnya, sehingga hal itu membuktikan bahwa pria tersebut bukan tewas karena dirampok. Henry juga mulai menganalisis dan berhasil menemukan bahwa pria itu sangatlah merawat penampilannya dengan sangat baik. Dan detektif Hansen menjelaskan mereka tak berhasil menemukan barang bukti lain, sebab hujan telah menghapuskan semua barang yang ada di TKP itu. Setibanya di ruangan medis, Henry berhasil menemukan banyaknya luka cambuk yang di badan pria tersebut. Henry juga mendiagnosis jika pria itu telah ditewas karena mengalami sesak nafas. Dan Henry menyebutkan orang tersebut adalah orang yang menginginkan rasa sakit untuk menikmati sensasinya. Alias ia memiliki kelainan, yaitu BDSM. Ketika Lucas membawa ultraviolet untuk mendiagnosis pria itu, Henry menyebutkan bahwa pria tersebut menyukai hal-hal yang sangat kasar. Dan pria itu juga mempunyai hasrat untuk mendapatkan kepuasan melalui kekerasan. Lalu scene bergerak pada Henry yang sedang menginterogasi seorang istri pria itu. Di sana istri tersebut menjelaskan bahwa ia tak bisa memikirkan bagaimana ia memberitahu anak-anak mereka bahwa ayahnya telah tewas. Henry mencoba menjelaskan bahwa cedera pada tubuh suaminya merupakan cedera yang sangat tak wajar. Dan Martinez meminta kepada istrinya untuk menjelaskan kecenderungan terkait suaminya. Henry lalu bertanya, apakah mereka pernah terlibat dalam permainan seks? Lantas, wanita itu menjelaskan bahwa suaminya telah menjalankan terapi dengan seorang terapis khusus. Ia juga menyebutkan bahwa terapis itu bernama Yona Payne. Dan Martinez mulai mempertanyakan, apakah ia memberi izin suaminya untuk berhubungan seks dengan orang lain? Wanita itu menjawab bahwa itu bukanlah tentang seks, karena suaminya melakukan hal itu untuk mencari kekuasaan. Dan wanita itu juga menjelaskan bahwa hubungan dirinya dengan suaminya hampir saja berakhir. Tetapi setelah suaminya bertemu dengan Yona, hubungan mereka kembali menjadi normal. Martinez pun mempertanyakan apakah ia memiliki kebencian atau rasa iri pada terapis itu. Ia menjawab dan mempertanyakan kembali apakah detektif pernah menikah sebelumnya, sebab detektif tak akan pernah mengerti bagaimana Yona telah mengembalikan suaminya kepada pelukan istrinya. Lantas dengan segera Martinez dan Henry langsung menghampiri terapis itu. Mereka melihat bahwa sang terapis baru saja selesai menangani pasiennya. Dan tanpa basa-basi, Martinez menjelaskan alasan ia dan Henry datang ke sana. Ketika Yona mengajak mereka masuk ke ruangan, Yona dengan santainya menukar bajunya di hadapan Martinez dan Henry. Dan di sana Henry langsung salah fokus pada balan miliknya. Dengan segera Martinez mempertanyakan mengenai pria yang telah tewas dengan bernama Richards. Yona menjelaskan bahwa ia memang sempat memiliki sesi bersama Richard tadi malam. Dan Martinez kembali bertanya, apakah Yona bisa menceritakan sesi itu seperti apa? Yona menjelaskan bahwa dirinya sangatlah menghargai privasi kliennya. Namun Martinez menjelaskan bahwa klien Yona telah tewas dan Henry memberitahu bahwa klien Yona telah tewas akibat cekikan. Mendengar hal itu membuat Yona menegaskan bahwa tugasnya adalah untuk membantu mengeluarkan rasa sakit dari kliennya. Dan di saat Martinez sedang melihat-lihat ke arah tempat kerja Yona, Henry mendapat penjelasan bahwa yang Yona kerjakan adalah menukar suatu rasa sakit dengan rasa sakit yang tak berbahaya. Tak lama kemudian Martinez menemukan sebuah cekikan yang sama seperti luka di leher Richard. Yona mencoba menjelaskan bahwa yang ia lakukan tak akan membahayakan nyawa kliennya. Ia juga menjelaskan jika Richard telah mempercayainya sepenuhnya. Tak lama kemudian Yona dengan segera dibawa ke ruang interogasi. Yona memberitahu bahwa setelah sesinya bersama Richard selesai, ia sedang melayani klien yang lainnya.
Dan Martinez juga meminta nama klien agar Yona tak terjerat dalam kasus pembunuhan itu. Yona kembali menjelaskan bahwa treatmentnya kepada Richard akan sampai bisa membunuhnya. Dan Yona menyebutkan laporan diagnosis penyelidikan medis mereka salah. Sebab yang telah membunuh Richard adalah karena Richard telah dipaksa berhenti bernafas oleh tubuhnya sendiri. Mendengar hal itu membuat Henry menyadari sesuatu, bahwa Richard telah mati karena tersengat listrik. Dan ia menyebutkan bahwa memang teori Yona benar. Di satu sisi, ketika Abe sedang bekerja, Maureen menghampirinya untuk melihat bagaimana Abe bisa menghabiskan harinya. Dan di sana Maureen mencoba untuk menggoda Abe. Hal itu juga membuat Abe terpancing dan dengan segera langsung menciumnya. Ketika detektif Hansen sedang membobol saluran pembuangan, Martinez yang berada di sana berhasil menemukan sebuah barang bukti, yaitu sebuah tongkat penyengat listrik. Di sana laboratorium, Henry menyadari bahwa kesalahannya tentang teori penyelidikan telah salah. Ia juga merasa sangat frustasi atas kesalahan itu. Lalu Lucas pun mulai menenangkan Henry bahwa setiap orang berpengaruh di dunia ini juga pernah melakukan suatu kesalahan. Ketika Henry hendak pulang ke rumahnya, ia melihat bahwa Abe sedang bersama Maureen. Lantas Henry langsung memutuskan untuk pergi menghampiri terapis itu. Di sana Henry cukup memuji Yona karena ia memiliki kecerdasan yang tajam untuk menggambarkan sang pembunuh. Dan Yona juga mulai menunjukkan tempat dirinya melakukan terapis. Yona menjelaskan bahwa seluruh terapi yang ia diberikan pada pasiennya tak akan membahayakan nyawa sang pasien. Ia juga dapat memberikan demonstrasi bagaimana ia melakukan terapi itu. Saat Henry menyetujui untuk melihat demonstrasi tersebut, ia kembali teringat akan kenangan dirinya, yaitu di mana ia menghampiri Nora yang merupakan pasangannya. Nora di sana sedang menangisi kematian dari Henry. Lalu Henry dengan segera memeluk Nora, dan Nora menjelaskan bahwa Henry telah mati terjatuh dari kapal. Dan Henry kembali mengingat bahwa ia ternyata telah ditembak oleh seseorang. Ia juga menegaskan bahwa Nora tak perlu memikirkan hal itu, karena kini ia sudah berada pulang ke pelukannya. Tak lama kemudian, Martinez beserta detektif Hansen datang untuk menyergap Yona. Martinez menjelaskan bahwa ia memiliki barang bukti, yaitu sidik jari Yona di alat penyengat listrik yang membunuh Richard. Di sana Martinez menyadari bahwa ada seseorang lain di sana, yaitu Henry yang sedang terborgol. Di ruang interogasi, Martinez menjelaskan bahwa Yona masih saja mengaku tidak melakukan pembunuhan itu. Dan Henry pun menegaskan bahwa ia percaya akan alibi Yona. Hal itu didasari karena yang dilakukan Yona sangatlah profesional, sehingga ia percaya Yona tak akan sampai membahayakan nyawa kliennya. Martinez pun mulai menceritakan apa yang Yona lakukan sebelum ia menjalankan terapis itu. Yona adalah seorang terapis yang berselingkuh dengan salah satu pasiennya. Dan ketika Yona mencoba melepaskan diri dari kliennya, hal itu membuat kliennya bunuh diri. Lantas Henry pun langsung kembali menghampiri Yona dan menjelaskan bahwa polisi akan menjadikannya sebagai tersangka pembunuhan atas Richard. Henry juga meminta Yona untuk menceritakan sejarah Yona dengan mantan kliennya yang telah memutuskan untuk bunuh diri. Yona pada akhirnya mencoba memberitahu bahwa ia terlalu dekat dengan kliennya, sehingga ia harus membiarkan dirinya jatuh cinta dengan pria yang sangat bermasalah, dan menjelaskan bahwa Richard bukanlah tipenya. Lalu Henry meminta nama dari klien Yona agar ia dapat mengkonfirmasi alibinya. Tetapi Yona masih enggan untuk membiarkan informasi itu, karena ia sangat menghargai privasi dari kliennya. Yona berkata bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa hidup adalah dengan memberikan orang lain kekuatan untuk menghancurkan hidup mereka. Mendengar omongan Yona membuat Henry teringat ketika Nora menanyakan mengenai apa yang terjadi pada Henry. Ia juga mempertanyakan luka tembak yang berada pada tubuhnya. Di satu sisi, Abe dihampiri oleh Maureen yang membawakannya sebuah kopi. Di sana Maureen meminta kepada Abe untuk ikut dengannya dalam menjalani cinta di usia senggang mereka. Dan Maureen meyakinkan bahwa jika mereka hidup bersama, maka mereka akan berakhir bahagia hingga akhir usia mereka. Di kantor Yona, Martinez menjelaskan bahwa ia sangat menyukai Henry. Dan ternyata Henry pun berhasil menemukan sebuah buku yang berisikan agenda kerja milik Yona. Setelah melihat daftar itu, Martinez meminta Hansen untuk mencari data seseorang. Namun sayangnya, telepon antara Martinez dengan Hansen mengalami gangguan. Di sana Martinez mulai menyadari bahwa telepon mereka telah mendapatkan gangguan jaringan. Dan mereka juga berhasil menemukan sebuah alat penyadap di kantor itu. Di dalam kantor kepolisian, Martinez mulai mengajukan ke salah satu pensiunan polisi yang meminjam alat penyadap tersebut. Di sana polisi itu menyebutkan bahwa istri dari Richard lah yang telah menyewanya untuk menyadap ruangan Yona. Dan istri dari Richard mulai melakukan hal itu sebab ia mengira suaminya sedang berselingkuh. Dan polisi juga menyebutkan bahwa Richard membayar seorang pelacur untuk terapi.
Mendengar hal tersebut membuat Henry marah akan perkataan dari polisi itu. Henry juga tak dapat menampung amarahnya karena polisi itu masih saja menjelek-jelekan profesi yang dijalankan Yona, sehingga Henry memutuskan untuk menghajar pensiunan polisi itu. Setibanya di rumah, Abe memberikan kompresan pada Henry yang telah bertengkar cukup hebat. Henry juga mempertanyakan apa yang terjadi pada Abe. Abe hanya menjawab bahwa Maureen ingin mengajaknya pergi bersama. Dan Henry menegaskan bahwa mereka mempunyai peraturan untuk tak bertemu dengan kenalan Abe. Dan mendengar hal itu membuat Abe juga sadar bahwa bertemu dengan kenalan Abe akan berdampak pada rahasia keabadian milik Henry. Abe memberitahu bahwa ajakan Maureen adalah untuk membuat hidup Abe yang tersisa menjadi hidup. Dan lantas Henry pun mempertanyakan apakah Abe mempercayai ucapannya. Abe hanya berkata bahwa ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maureen. Dan mendengar hal itu membuat Henry bertujuan untuk segera menemui wanita tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat langka di dunia ini. Henry teringat kembali ketika ia hendak membuktikan kepada Nora bahwa ia memiliki keabadian. Nora yang saat itu melihat perbuatan Henry sangat ketakutan dan ia langsung enggan untuk melihatnya. Lalu setelah berhasil menenangkan Henry dengan mengatakan bahwa ia mempercayainya, dan hal itu membuat Henry mengurungkan niatnya untuk membunuh dirinya sendiri hanya untuk membuktikan bahwa ia abadi. Sementara itu Martinez sedang mencoba mewawancarai istri dari Richard. Di sana istri Richard menjelaskan bahwa ia ingin menjadi segalanya bagi suaminya. Yang membuat Martinez pun langsung bertanya di mana keberadaan istri Richard ketika suaminya tewas. Istri Richard menjelaskan bahwa ia hanya ingin merasakan apa yang suaminya rasakan, yaitu istri Richard memutuskan untuk datang menghampiri terapis itu. Lantas Martinez pun meminta kepada istri Richard untuk menandatangani surat pernyataan agar Yona dibebaskan dari daftar tersangka. Di luar kantor, Henry telah menunggu bebasnya Yona dan Yona menjelaskan bahwa ia tak tertarik pada Henry sebagai pasien. Ia juga langsung meminta nomor teleponnya, email Henry, Instagram. Tetapi sayangnya, Henry tak memiliki itu semua. Dan Yona pun lalu memberikan ciuman hangat kepada Henry dan menjelaskan bahwa ia menyukai Henry apa adanya. Tanpa Henry sadari, yang telah ia lakukan justru memancing amarah seseorang. Dan ketika Henry hendak mengendarai sepedanya, ia langsung mendapatkan serangan dari orang yang tak dikenal. Pada malam hari, Maureen mempertanyakan mengapa Abe tak menelpon Henry. Abe hanya menjawab bahwa Henry tak memiliki telepon dan Henry juga sangat jarang terlambat menghampiri janjinya. Lalu Maureen menjelaskan bahwa ia sangat mengenal Henry. Ia juga tahu bahwa Henry adalah anak dari Abe. Lantas Abe menelpon Martinez untuk bertanya, tetapi sayangnya Martinez hanya mengetahui bahwa Henry telah pulang 2 jam yang lalu. Di sana Martinez langsung berhasil menemukan petunjuk, yaitu jam milik Henry yang terjatuh. Lantas dengan segera ia langsung meminta kepada Hansen untuk memutar ulang rekaman CCTV di dekat kantor polisi, dan Martinez berhasil menyadari bahwa orang yang telah menculik Henry adalah salah satu klien dari Yona. Dengan segera, Martinez langsung menghampiri Yona untuk bertanya terkait informasi dari kliennya yang telah menculik Henry. Yona juga menjelaskan bahwa kliennya itu telah terobsesi padanya. Hal itu dibuktikan dengan kliennya yang mengirim pesan yang tak pantas, serta kliennya juga telah menghargai sesi yang mereka lakukan. Lalu Yona sadar bahwa ini adalah salahnya, karena jadwal dengan pria itu telah ia berikan pada Richard, serta ia juga menduga bahwa pria itu telah melihatnya mencium Henry di luar kantor polisi. Saat ini Henry yang baru saja tersadar akan pingsannya langsung menyadari bahwa pria itu ingin membunuhnya, sehingga ia meminta kepada pria tersebut agar segera mengakhiri hidup dari Henry. Namun sayangnya pria itu enggan membunuh dengan cara yang tepat, sebab pria itu ingin menikmati setiap menit demi menyiksa Henry. Dan ketika Henry menerima siksaan dari pria itu, ia kembali teringat akan dirinya yang telah Nora masukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Nora menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu agar Henry tak lagi menyakiti dirinya sendiri. Dan tak lama kemudian Henry mendapatkan siksaan kembali dari pria itu. Tetapi beruntungnya, rupanya Martinez dan polisi berhasil menemukan tempat persembunyian pria tersebut. Dan lantas langsung dengan segera mereka menangkapnya. Hingga Henry berhasil mengalirkan aliran listrik kepada pria tersebut. Dan setelah berhasil menyelamatkan nyawa Henry, Martinez penasaran dengan luka tembak yang berada pada tubuh Henry. Namun, Henry menegaskan ia akan menceritakan hal itu di lain waktu. Dan ketika berhasil mengetahui bahwa Henry telah aman, Abe merasa bersyukur karena Henry masih diberikan keselamatan. Di sana Maureen menyadari bahwa Abe tak akan bisa ikut dengannya, karena Abe merasa bahwa tempatnya ada di sini bersama Henry. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan ketika detektif sedang mengadakan perayaan. Henry menghampiri mereka dan Henry juga sempat memberitahu bahwa luka yang ada pada tubuhnya. Namun ketika ia hendak berbicara, omongannya terpotong oleh Lucas yang menghampiri mereka. Sehingga hal itu membuat Henry
tak sempat membicarakan hal itu kepada Martinez dan membuat mereka langsung melanjutkan perayaan itu dengan bersulang bersama. Dan pembahasan mengenai Series Forever season pertama episode ke-8 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.